Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita kembali pada tutorial cara mendaftar pada MCN 2 Banda Aceh. Untuk link yang sudah kami berikan, silakan dicek pada link deskripsi nanti di video bawah ini akan saya terterakan. Kemudian ada ini link yang kami terterakan pada halaman tersebut akan mengarahkan ibu pada halaman ini. Silakan klik pendaftaran pada mulanya. Oke, silakan lakukan pendaftaran. Ya, akan keluar seperti ini. Bapak Ibu sekalian, silakan memilihkan jalur umum karena tidak ada jalur yang lain. Silakan tekan lanjut. Nah, untuk datanya kita kembali ke halaman yang sudah saya isikan tadi. Oke. Di sini NIS nasional Ibu harus menyesuaikan dengan yang ada data pada sebelumnya, yaitu data pada SD atau pada MI. Silakan dimintakan pada operator atau pihak sekolah. Silakan ketikkan NIS nasional ini memiliki ciri-ciri 10 digit angka. Apabila 4 itu adalah nomor induk siswa lokal atau nomor induk sekolah yang ada pada sekolah Bapak Ibu sekalian. Anaknya maksud kami. Kemudian kita tekan lanjut, silakan diterapkan NIK. NIK di sini ada pada kakak yang sudah ditetapkan oleh pihak Disduk Capil. Silakan dilihatkan. Kemudian nama lengkap. Di sini nama sudah saya jelaskan. Nama lengkap siswa berdasarkan akte atau ijazah. Nah, kemudian jenis kelaminnya kita ambil saja di sini namanya Buno. Oke, Bapak Ibu sekalian, perlu diperhatikan bahwa nama yang harus diterterakan di sini yaitu tadi sudah saya nampakkannya. Namanya yaitu harus sesuai dengan akte, kartu keluarga, dan juga ijazah. Nama anak Bapak Ibu sekalian, begitupun dengan nama orang tuanya harus seragam. Intinya di KK namanya Buno, di akte namanya Buno, sedangkan pada ijazah harus Buno juga. Jika terjadi perbedaan antara ketiga tersebut, dipastikan Bapak anak Ibu akan bermasalah ke depannya. Tidak ada maksud mengancam, bukan pada MSN saja, begitu juga pada waktu dia nanti melanjutkan jenjang yang lebih tinggi. Oke, kemudian jenis kelaminnya sesuaikan, tempat lahirnya juga silakan ketikkan. Untuk tanggal lahir, di sini akan ada tampilan langsung Ibu pilih tanggal lahirnya, tahunnya dulu, kemudian bulan, kemudian begitu juga dengan tanggal. Agama silakan pilih. Hobi di sini, hobi tinggal pilih saja, kemudian cita-cita. Anak ke, misalkan dia atau ibu bapak memiliki anak berapa? 4 orang anak. Nah, sedangkan yang ingin bersekolah di MSN 2 itu anak kedua. Nah, jumlah saudara ini adalah sisa dari anak tersebut. Ingat, sisa, bukan jumlah berapa bersaudara. Jika berapa bersaudara itu 4 seperti saya jelaskan tadi, berarti di sini sisanya karena anak kedua sudah diambil, sisa saudara 3. Alamat jalan kita ambil saja jalan terdekat, dusun. Jika memang ada silakan ketikkan dusun, kalau memang tidak ada silakan ketikkan tanda strip atau tanda bintang. Jika tidak bisa strip, pilih bintang atau sebaliknya. Desa atau kampung silakan tentukan desa kampung di lembar kakak juga ada. Maka dari itu ada kami umumkan untuk memudahkan pengisian harap membawa kakak dan kartu lainnya. Oke, kemudian di sini ada kode pos. Kode pos silakan dilihat pada lembar atas kakak. Di situ kami ada di Disduk Capil terterakan, ada kolom kode pos. Jika memang tidak ada, silakan tanya yang tahu. Jika memang tidak ada yang tahu, silakan ketikkan saja di Google. Bu tinggal mengetikkan saja kode pos yang alamat Ibu tinggali itu. Contoh di sini kode pos Lungbata. Nah, akan keluar. Oke, kita kembali ke halaman ini. Kemudian silakan Ibu mengisikan jarak rumah. Kemudian di sini alat transportasi ke madrasah, jalan kakikah dia, bersepedakah anak Ibu sekalian. Nah, untuk nomor 5 di sini ada antar jemput sekolah. Ingat Bapak Ibu sekalian, antar jemput sekolah ini yang dimaksud di sini adalah transportasi yang disediakan oleh madrasah atau sekolah untuk menjemput dan mengantar anak Bapak Ibu sekalian. Nah,
Jika kejadiannya demikian, yang dimana ibu mengantar dan menjemput anak ibu sendiri menggunakan kendaraan pribadi, silakan pilihkan saja lainnya. Oke, kemudian di sini nomor kartu keluarga sejahtera. Ingat Bapak Ibu sekalian, nomor kartu keluarga sejahtera, bukan nomor kartu keluarga. Kenapa saya tekankan demikian? Karena beberapa tahun silam atau bisa dibilang tahun lalu juga masih ada di kolom kartu keluarga, nomor kartu keluarga sejahtera ini ada yang menaruh atau mengetik nomor kakak atau nomor kartu keluarga. Jangan ada yang salah. Begitu juga dengan kartu keluarga harapan. Nah, silahkan ibu ketikkan huruf saja T untuk lambang tidak ada. Kemudian jika ingin menaruhkan bintang pun tidak apa-apa. Silahkan tekan lanjut. Kemudian di sini nomor kakak sudah jelas ya, nama ayah. Sedangkan nik ayah di sini, tempat lahir ayah juga, tanggal lahir ayah juga di sini. Kemudian SLTA, masuk SLTA di sini adalah jenjang pendidikan terakhir. Silakan pilihkan untuk nomor HP. Jika memang tidak ingat atau tidak ada HP, silakan mengetikkan 0813 atau 0852. Nah, nolnya hilang, tidak apa-apa. Lanjutkan saja pendaftarannya Ibu. Untuk penghasilan di sini kurang dari 500 sampai 1 juta. Dan yang di bawah tidak berpenghasilan. Tinggal pilih saja sesuai dengan keadaan. Masih hidup. Kemudian apakah sudah meninggal, apakah tidak diketahui keberadaannya. Kemudian nama Ibu di sini. Sedangkan ketik, silahkan ketik sesuai dengan keadaan yang ada. Begitu juga sama seperti tadi keadaan yang ada di atas. Ini untuk data orang tua. Kemudian kita lanjut ke data sekolah sebelumnya. Sini kita ambil saja contohnya SD. SD di samping, SD 53 Banda Aceh. Kemudian status sekolah negeri kabupaten. Kabupaten adalah kabupaten di mana sekolah tersebut berada. Jika kebetulan anak ibu memiliki atau melaksanakan atau sudah belajar pada SD atau MI yang ada di luar kota Banda Aceh, baik Aceh Besar, silakan tempatkan nama kabupatennya. Nama peserta biasanya ada, jika memang tidak ada silahkan ketikkan bintang atau strip. Kalau tidak bisa strip ya berarti bintang. Nah, nomor pokok sekolah nasional NPSN ini memang ada seluruh sekolah, tidak ada yang tidak ada, baik dia SD maupun MI. Silahkan tanyakan saja ke pihak sekolah atau madrasah. Kemudian nomor statistik madrasah bagi MI. Ini bagi MI maksudnya hanya MI yang memiliki NSM. Dia biasanya terdiri dari beberapa digit angka. Kita akan contohkan NSM dari MSN 2 tersebut sendiri. 12, 11. Nah, ini adalah NSM, nomor statistik madrasah. Terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 12 digit angka. Perlu Ibu ketahui sekalian, jika memang ada kolom yang tidak terisi, tombol lanjut tidak akan keluar. Ingat, tombol lanjut tidak akan keluar. Jadi, silakan melengkapi data tersebut. Nah, kemudian nilai yang diupload atau nilai yang diisi. Nilai yang diketikkan di sini adalah kelas 5 semester 1. Kognitif, bisa dikatakan di sini adalah nilai pengetahuan. Ada kami jelaskan pada pengumuman yang sudah kami terbitkan di web madrasah juga. Silakan dibaca baik-baik petunjuknya. Silakan mengisikannya. Nah, untuk pendidikan agama di sini hanya menyediakan kolom untuk anak SD atau siswa dari SD. Nah, untuk yang MI bagaimana? Untuk MI pilih rata-rata dari keempat pelajaran tersebut. Di sini sudah saya jelaskan, untuk MI pilih rata-rata dari keempat pelajaran agama. Apa saja pelajaran agamanya? Akidah, fikih, kemudian Al-Quran hadis, dan juga SKI.
Silahkan ditambahkan nilai keempatnya, kemudian dibagikan 4 atau dicarikan rata-ratanya. Nah, pastikan anak-anak Bapak Ibu sekalian memiliki nilai yang diminta di sini yaitu harus 80. Jika ada dari 4 ini tidak ada yang 80 atau misalkan di bawah 80, dipastikan anak Bapak Ibu sekalian tidak bisa melakukan pendaftaran sesuai dengan syarat yang berlaku. Nah, kemudian di sini silakan pilih saja hanya pelajaran agama yang terjadi pemilihan atau pencarian rata-rata baru diisi. Setelah diisi, silakan ketikkan di sini atau klik daftar. Nah, sudah keluar yang namanya kartu ujian. Ingat Bapak Ibu sekalian, kartu ujian ini tidak boleh hilang. Ini merupakan dokumen resmi bukti bahwasanya anak Bapak Ibu sudah melakukan pendaftaran. Nomor pendaftaran di sini sudah ada, begitu juga dengan nama. Setelah melakukan pendaftaran, nah di bawah ada catatan, jangan lupa dibaca baik-baik. Setelah mendaftar, segera menyerahkan ke panitia. 1. Fotokopi rapor yang sudah dilegalisir. Fotokopi rapor semester berapa? Sudah dijelaskan pada pengumuman sebelumnya atau bisa Ibu lihat nanti pada halaman web. Berikut akan kami berikan linknya juga nanti. Kemudian kartu pendaftaran dan formulir yang sudah di-print. Kemudian yang mana kartunya? Inilah dia. Ini kartu pendaftaran dan formulirnya yang mana Ibu atau Bapak? Ini di bawahnya. Nah, jadi nanti terdiri dari 2 atau 3 halaman setiap pengisiannya. Oke, kemudian di sini nomor 3, apa yang harus dibawa? Fotokopi kartu NIS Nasional atau screenshot dari website NIS Nasional 1 lembar. Boleh menyusul. Maksud boleh menyusul di sini boleh dibawa ketika sudah lulus. Akan menjadi syarat pendaftaran ulang nantinya juga. Begitu juga dengan surat keterangan terdaftar sebagai peserta ujian akhir atau surat keterangan aktif dari pihak sekolah atau madrasah. Kemudian semua berkas tadi yang wajib adalah 1 dan 2. Bapak Ibu sekalian, di atas dimasukkan ke dalam map biru untuk laki-laki dan map merah untuk perempuan. Mohon diserahkan ke panitia PPDB MSN 2 Banda Aceh di hari pendaftaran atau di hari yang sama setelah mendaftar, 3-6 April, mulai pukul 8.30 atau setengah 9 pagi sampai dengan jam 12 siang atau 12 waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan tes akademik dan wawancara pada hari dan tanggal Sabtu Minggu tanggal 8-9 April 2023. Untuk tes akademik, Bapak Ibu sekalian, calon peserta didik baru diharuskan membawa smartphone, baik Android atau iOS. Jika ada kendala, silakan melaporkannya kepada pihak madrasah. Karena ini untuk tes akademik, anak-anak akan menggunakan HP masing-masing. Jadwal tes peserta bisa dilihat 1 hari sebelumnya, yaitu pada hari Jumat, tanggal 7 April 2023, setelah salat asar. Jika ada yang tidak jelas, untuk hal-hal ini, Bapak Ibu bisa menelpon kami. Silakan kembali ke halaman pertama. Nah, ada 3 orang yang bisa Ibu hubungi, Bapak Muhammad, Bapak Fakrullah, atau Bapak Budi. Nah, silakan menghubungi kami jika memang ada yang tidak paham. Saya kira hanya itu. Nanti untuk linknya akan kami tetapkan atau kami terapkan pada YouTube. Atau di bawahnya di video link deskripsinya pengumuman lanjutannya. Baik, sekian untuk rekaman hari ini atau sekian untuk tutorialnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.